Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muslim? Semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda datangnya hari kiamat banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Salah satunya ialah terbitnya matahari dari barat ke timur. Pada kesempatan kali ini, Ragam Muslim Channel akan membahas tentang tanda matahari terbit dari barat. Huzaifah berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, apa tanda matahari terbit dari barat? Beliau menjawab, malam menjadi panjang hingga sepanjang 2 malam. Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, malam itu menjadi panjang hingga sepanjang 2 atau 3 malam. Maka orang yang takut pada Rabb-nya bangun, sholat dan bekerja sebagaimana biasanya, dan tidak menyadari bahwa binatang telah berada pada tempatnya. Kemudian mereka tidur, lalu bangun dan menunaikan sholat dan malam seakan tidak berakhir. Mereka tidur kembali sampai mereka bangun dan malam masih tetap gelap. Malam terasa panjang bagi mereka. Ketika mereka menyadari, mereka takut jangan-jangan itu mendekati peristiwa besar. Manusia kaget dan berkumpul satu dengan yang lain seraya berkata, apa yang terjadi? Lalu mereka berkumpul di masjid. Ketika pagi hari, matahari pun tak kunjung terbit. Saat mereka menunggu-nunggu matahari terbit dari timur, ternyata matahari terbit dari barat. Seketika itu manusia berteriak sekeras-kerasnya hingga ketika matahari sampai di tengah langit, ia kembali lagi. Maka ia berputar dari tempat terbitnya. Di dalam riwayat lain Al-Baihaqi menyebutkan, maka manusia pergi, lalu bersedekah dengan emas merah. Tetapi tidak ada yang menerima dan dikatakan padanya, coba kalau kemarin. Al-Hakim meriwayatkan, Ibnu Mas'ud berkata, mereka tidak tinggal. Maknanya, manusia tidak tentram sejak Ya'juj dan Ma'juj sampai matahari terbit dari barat. Pena telah kering, buku catatan amal telah dilipat, taubat tidak diterima dari siapapun, dan iblis bersungkur sujud seraya bermunajat. Tuhanku, perintahkan aku untuk bersujud kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Maka setan-setan berkumpul mengelilinginya dan berkata, wahai Tuhan kami, kepada siapa engkau takut? Ia menjawab, saya memohon kepada Rabbku agar menangguhkan diriku sampai hari kebangkitan. Maka Allah menangguhkan diriku sampai waktu tertentu. Dan setan-setan berkeliaran di muka bumi hingga seorang laki-laki berkata, ini teman saya yang dulu menyesatkan diriku, segala puji bagi Allah yang telah menghinakannya. Dan iblis masih tetap sujud, menangis sampai Ad-Dabbah keluar lalu membunuhnya dalam keadaan sujud. Setelah itu orang mukmin bersenang-senang dalam 40 tahun. Segala yang diinginkannya akan terpenuhi. Dapat kita pahami dari hadis yang mulia tadi bahwa segala sesuatu berubah dari tabiat biasanya, seperti yang kita alami saat kita hidup. Pasalnya kiamat sudah dekat sehingga sebagian undang-undang makhluk dan segala yang ada berubah. Sebab catatan amal-amal telah dilipat dan pena telah kering setelah muncul tanda-tanda besar. Wallahu a'lam. Ketika Rasulullah SAW bersabda tentang matahari terbit dari barat, malam sebelumnya menjadi panjang, sepanjang 2 atau 3 malam. Apakah makna ini? Matahari keluar dari orbitnya dengan kehendak Allah dan pergi sesuai dengan kehendaknya pula ke suatu tempat atau orbit tertentu sehingga Allah mengembalikannya ke tempatnya semula pada waktu ia terbit dari barat. Barangkali kaum mukmin pada masa Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in sampai masa sebelum sebagian ilmu astronomi ditemukan bertanya-tanya bagaimana matahari bisa pergi dan bagaimana malam bisa memanjang. Akan tetapi keimanan mereka lebih kuat dari segala bentuk pertanyaan yang menentang kehendak Allah. Pada masa sekarang dan setelah ilmu astronomi telah dikuasai semua dan pengetahuan tentangnya telah banyak diungkap, kita mengetahui bahwa di langit terdapat ribuan miliar bintang-bintang. Bahkan di langit ada ribuan miliar galaksi yang di dalam orbitnya terdiri dari lebih dari 200 miliar bintang. Adapun matahari yang kita lihat hanyalah salah satu dari miliaran bintang tersebut. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa kekuatan Allah tidak terbatas oleh apapun dan kehendaknya tidak ada akhirnya. Matahari kita ini tidak lebih hanyalah satu bintang di langit seperti yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Kalau langit dengan segala isinya berupa miliaran bahkan triliunan bintang saja datang kepada Allah dengan taat,
seperti tentara dalam ayat tersebut, tidakkah satu matahari, yaitu matahari yang kita lihat, akan datang dengan taat, pergi dan kembali sesuai dengan kehendak Allah. Tentang terbitnya matahari dari barat, tiada satupun yang tahu bahwa matahari pergi ke orbit lain. Kediaman kedua atau ke tempat yang berbeda sesuai dengan kehendak Allah itu lebih kuat dibanding teori ilmiah yang mengatakan bahwa bumi berhenti berotasi, kemudian berotasi kembali dengan arah terbalik, sehingga matahari terbit dari barat. Meskipun keduanya tidak ada yang sulit bagi Allah, Allah berfirman, "Dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata." Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah ia. Hal itu karena bumi dihuni hamba-hambanya yang beriman dan mereka dimuliakan di sisinya. Ada penghidupan dan kehidupan dan banyak makhluk yang hidup di sana. Berbeda dengan matahari yang terdiri dari sekumpulan api yang menyala, Allah bisa mengambil, mengembalikan, dan melemparkannya sekendaknya. Oleh karena itu, ketika menjumpai berbagai hadis yang mulia membicarakan tentang matahari yang akan terbit dan tenggelam sesuai dengan kehendaknya, maka semua orbit berputar di sekeliling matahari, bukan di sekeliling bumi. Dan kalau tidak demikian, kita akan terjerumus ke dalam berbagai keraguan ilmu pengetahuan. Kalau saja bumi yang berhenti, barangkali seseorang akan berkata, bumi memiliki gaya gravitasi yang tidak mungkin akan berhenti. Kalau tidak, semua yang ada di atasnya pasti akan terlempar hingga ke tempat yang dikehendaki Allah. Semua yang diam di dalamnya, baik gunung, sungai, dan laut, berhenti karena pengaruh gaya gravitasi dan perputarannya sendiri. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit. Yang terpenting bagi kita sebagai umat muslim ialah terbitnya matahari dari barat adalah realita yang akan terjadi. Hanya orang yang sesat dan mendustakannya, karena tanda tersebut adalah sebuah ketetapan di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian informasi yang dapat disampaikan oleh Ragam Islam Channel pada kesempatan kali ini. Semoga informasi ini dapat menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.